Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama yang paling utama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi umur yang panjang, masih diberi kesehatan, masih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita tetap semangat melangkahkan kaki di rumah saudara kita, yaitu saudara Mukhrodi, dalam rangka arisan keluarga. Mudah-mudahan arisan keluarga ini kita bentuk silaturahim, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada pemimpin kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat Nabi, yaumil akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita sudah masuk di bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan. Jadi dalam hadis dahulu kita Nabi di bulan Rajab senantiasa membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa barina Ramadan, yang artinya ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Jadi kita sangat menantikan untuk kita disampaikan di bulan Ramadan. Kenapa? Di bulan Ramadan itu bulan yang penuh bimbingan dan penuh rahmat, hidayah. Allah lipat gandakan pahala, sehingga orang senantiasa terbimbing untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita akan semangat karena sengaja Allah pancing nilai-nilai pahala itu dilipat gandakan 70 kali lipat, atau di hadis yang lain yaitu 700 kali lipat kebaikan itu di bulan Ramadan. Nah, jadi kita akan semangat tilawah Qur'annya, ya kan? Dan kita akan semangat ibadahnya, sholat kita, sholat sunnahnya, sholat malamnya, kita akan semangat. Karena memang sengaja Allah pancing lipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Allah lipat gandakan agar kita semangat, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagi kita yang beriman, kita senantiasa sangat perlu meraih untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Hanya orang yang bertakwa lah yang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kita tidak mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa, takutnya kita akan mampir dulu ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan penderitaan, kesakitan yang tidak terhingga, yang penuh dengan kesengsaraan. Nah, itu yang sangat kita takutkan. Makanya kita memang Allah pancing itu untuk semangat beribadah, memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungi lagi, selagi Allah memberi kita umur yang panjang serta kesehatan, itulah kesempatan kita untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selagi Allah memberi kita fasilitas badan, hati, akal, pikiran yang sehat, itulah kesempatan kita untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena di bulan Ramadan ini sengaja Allah lipat gandakan. Kalau kita ambil dari surah yang lain, yang kita ambil surah yang ke-103, surah Al-Asr itu, Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita Allah jelaskan lagi, perlu kita pahami makna, arti dan tujuannya. Karena secuil ayat dalam Al-Quran kita paham arti, makna dan tujuannya, itu memicu semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya wal asri innal insana lafi khusr. Sungguh kata Allah kan, manusia dalam kerugian, kecuali hanya satu, mereka yang beriman dan beramal soleh. Nah itu, jadi iman dan amal soleh ini kita akan terlatih di bulan Ramadan, ya. Yang tadinya malas baca Al-Quran, kita akan membaca Al-Quran. Insya Allah hidayah bulan Ramadan yang tahun-tahun yang lalu, sudah berapa kali kita lalui bulan Ramadan, ya kan? Kalau kita usia kita saat ini udah umur 50, kalau kita hitung dari 1 tahun kita ikut Ramadan, ya, 1 tahun kita ikut Ramadan, kita udah 50 kali. Mudah-mudahan hidayahnya kita konsisten sampai hari ini, sampai Ramadan besok yang akan datang. Konsisten tilawah Qur'annya, walaupun tidak banyak, ya. Karena amalan pahala Al-Quran ini, bacaan-bacaan dari membaca Al-Quran ini, pahalanya itulah yang menemani kita, yang menjawab kita, bantu menjawab kita di alam kubur nanti, yang akan menemani kita. Sholat malamnya kita konsisten, ya. Nah, terus puasanya, ya, kita konsisten gitu kan. Nah, karena di bulan Ramadan itu semua terlatih. Jadi di luar Ramadan insya Allah kita akan senantiasa konsisten apa yang kita lakukan, amal ibadah di bulan Ramadan. Nah gitu. Jadi kalau orang Allah ingatkan di surah Al-Asr ini, ya kan, kita senantiasa beriman dan beramal soleh. Nah, karena kita iman saja, kita tidak melakukan amal soleh, kita pasti tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita beriman aja, kita ngaku Tuhan itu Allah, ya kan, dan yakin kepada Allah, tapi anggota tubuh kita tidak kita lakukan untuk beramal soleh, ya kan, tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, apalagi ditambah yang sunnah-sunnahnya kita tidak ada melakukan amal soleh, sudah pasti dan pasti kita tidak termasuk orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu yang selalu beriman dan beramal soleh. Nah, kalau kita lanjutkan ayat ini, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, ya kan, saling sehat menasihati dengan kebaikan dan sehat menasihati dengan kesabaran. Nah, di bulan Ramadan pun, di bulan penuh kita akan dinasihati oleh para penceramah, para dai silih berganti. Kalau penceramahnya satu aja berarti kita dinasihati aja gitu. Tapi silih berganti, sehat menasihati dengan kebaikan dan sehat menasihati dengan kesabaran. Karena kita sehat menasihati ini kalau kita renungkan, ya, itu kita wajib kita sehat menasihati, karena sekurang-kurangnya seminggu sekali kita sholat Jumat, ya, para bapak-bapaknya, kali ibunya di Majelis Taklim, gitu kan. Di Majelis Taklim biasa ada penceramahnya. Nah, itulah kita dinasihati. Di sholat Jumat kita dinasihati para khotib. Khotibnya itu gantian. Nah, itu makanya sehat menasihati. Minggu ini dia jadi khotib, minggu berikutnya mungkin dia jadi jamaah. Nah, dia dinasihati oleh khotib yang lain. Begitu selanjutnya. Makanya sehat menasihati dengan kebaikan dan sehat menasihati dengan kesabaran. Tujuannya apa? Kita senantiasa untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalur tadi. Kita saling berguyub rukun, ya. Tanpa guyub rukun kita juga tidak bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungi lagi, guyub rukun juga Allah wajibkan, karena 5 kali sehari, ya kan,
kita senantiasa ketemu, sholat subuh ketemu, asar ketemu, ya. Maghrib ketemu, isya ketemu, kita akan guyub rukun di situ. Baru kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hanya sholat sendiri-sendiri, kita nggak ada guyub rukun, sudah pasti kita nggak maksimal. Karena kita sholat sendiri, hidayahnya cuma 1. Kalau kita berjamaah, nilainya 27. Nanti kata kita ada kesalahan masih ada 26 lagi, masih ada 25 lagi. Tapi kita sholat sendiri, nilainya cuma 1. Kalau kita salah, kita nggak ada nilainya, capek doang. Ya kan? Kalau bagi ibu-ibunya ya itu tadi, jangan lupa jangan sampai nggak ikut majelis ilmu, majelis taklim, karena disitulah untuk menambah amal ibadah, untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ilmu kita tidak menambah, ya kan? Nah, takutnya nilai ibadah kita segitu-gitu aja, dosa bertambah. Takutnya amal ibadahnya tidak cukup untuk menutupi dosa-dosa yang ada. Makanya di majelis taklim itu akan mendapat tambahan ilmu. Ditambah lagi kita rajin membaca Al-Quran, membaca buku agama, ya, mendengar ceramah secara langsung di majelis taklim atau melalui YouTube, melalui TV boleh, ya. Yang penting niat kita untuk menambah wawasan kita. Jadi kalau ilmu agama kita nambah, insya Allah amal ibadah kita nambah, insya Allah akan ditambah rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita malas majelis ilmu, ikut majelis taklim, malas baca buku-buku agama, malas mendengarkan ceramah, malas, ilmu agama kita segitu-gitu aja. Rahmat hidayahnya juga segitu juga Allah berikan, tidak ditambah-tambah. Nah, takutnya amal ibadah kita nggak maksimal, tidak bertambah. Sedangkan umur sudah pasti berkurang. Umur itu seperti es batu. Dipakai tidak dipakai dia akan mencair, akan habis. Umur kita begitu, dipakai kebaikan maupun tidak dipakai kebaikan akan habis. Makanya sebelum habis kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan lupa kita senantiasa mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa kita diberi rahmat hidayah, ditambah rahmat hidayah ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit yang saya sampaikan, segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kesalahan, kesilapan, itu kesalahan pribadi, tidak ada unsur sengaja. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir di sini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.